Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini, Reta mau nge-share tentang gimana sih cara cerdas dalam mengurutkan jurusan di ujian mandiri 2020. So, let's check it out. Nah, disclaimer dulu ya. Jadi, sumbernya adalah dari hasil analisis yang udah Reta lakukan, dari beberapa referensi, di web, dan pengalaman-pengalaman orang lain yang sudah terbukti ampuh mengurutkan jurusan berdasarkan cara-cara ini. Nah, yang pertama banget yang mesti kamu terapkan dalam mengurutkan jurusan adalah mengetahui minat diri. Mengapa penting? Karena memilih prodi berdasarkan minat, bakat, dan kemampuan akan memudahkan perkuliahan selama 4 tahun ke depan, yang mana kamu akan lancar menjalaninya. Untuk itu, kamu wajib banget memiliki pengetahuan yang cukup mengenai program studi yang dipilih, seperti jurusan itu kamu akan mempelajari apa aja, mata kuliahnya, pilihan dan prospek karir yang sejalan dengan pilihan, kompetensi yang akan dikuasai lulusannya, apakah bisa memenuhi kebutuhan industri dan perusahaan dalam beberapa tahun ke depan, kegiatan kampus yang mendukung akademis, apakah ada perbedaan di prodi PTN tersebut. Nah, intinya kamu harus mendalami jauh mungkin si jurusan-jurusan yang akan kamu pilih, karena itu akan menentukan masa depanmu juga. Nah, setelah kamu mengetahui minat diri kamu dan udah setidaknya sedikit banyak kamu tahu tentang prodi yang kamu pilih, kamu selanjutnya adalah mengetahui akreditasi jurusan yang kamu pilih. Kenapa penting? Karena akreditasi ini sebagai tolak ukur penilaian jurusan yang sudah terakreditasi oleh BANPT, Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Jadi ini nggak mungkin salah. Dan itu memperlihatkan juga gambaran mengenai jurusan tersebut. Misalnya ada akreditasi A, B, C, atau bahkan belum terakreditasi. Jadi, kamu harus tahu banget ya tentang akreditasi jurusan yang kamu pilih. Yang ketiga adalah prediksi nilai UTBK dan ukur nilai raport. Nah, pada ujian mandiri, ada beberapa ujian mandiri di suatu PTN yang menggunakan seleksi nilai UTBK. Tapi, pendaftarannya itu dibukanya sebelum pengumuman ada. Jadi, kamu mau tidak mau harus memprediksinya. Bagaimana memprediksinya? Kamu bisa lihat dari nilai tryout kamu, tryout terakhir, yang mana setidaknya itu bisa menjadi gambaran kemampuan kamu dalam menghadapi soal-soal. Selanjutnya, kamu juga bisa mengukur dari seberapa banyak sih kamu jawab benar di UTBK-nya. Ya, kamu bisa kira-kira aja, apakah 0-20 soal, 30-40 soal, atau 40 ke atas. Intinya, kamu coba prediksi berdasarkan keyakinan kamu juga, dan juga berdasarkan hasil TO-TO yang sudah kamu jalani. Selain itu, ada juga PTN yang menggunakan ujian mandirinya menggunakan nilai raport. Kamu harus tahu apakah nilai raport kamu itu memenuhi atau tidak ke jurusan dan kampus yang kamu pilih. Bagaimana caranya? Kamu bisa mencari tahu nilai lolos dari teman-teman kamu atau alumni yang lolos di jurusan tersebut. Memang sepertinya sama sih kayak SNMPTN, tapi ini pasti beda. Bobotnya pasti lebih kecil dibandingkan yang nilai UTBK. Jadi intinya kamu harus cari tahu ya. Yang keempat adalah mengetahui keketatan si jurusan tersebut, serta mengetahui nilai rataannya. Nah, untuk mengetahui keketatannya, kamu bisa mengecek di Google atau di web resminya mengenai animo jurusan tersebut atau animo PTN tersebut. Misalnya, animo Undip, nanti akan keluar mengenai daya tampung dan peminat untuk jalur seleksi mandiri. Kamu bisa menghitung dengan cara rumusnya adalah daya tampung dibagi peminat. Itu akan menjadi suatu persentase tolak ukur yang akan kamu urutkan. Selanjutnya, nilai rataan kamu bisa lihat dari file yang sudah beredar langsung dari LTMPT tahun lalu mengenai rapat rektor di Universitas Andalas. Nah, ini bisa jadi gambaran aja ya, agar kamu bisa mengurutkan dengan tepat. Nah, dalam mengurutkan itu, urutkan dari keketatan yang paling besar, yang mana persentasenya itu yang lebih kecil, ke keketatan yang lebih kecil dengan persentase yang lebih besar. Intinya lihat persentasenya dari kecil ke besar. Oke, untuk nilai rataannya, kamu harus mengurutkan dari yang besar ke yang kecil, agar setidaknya
ada peluang jikalau kamu tidak lolos di pilihan 1 akan diproses ke pilihan 2. Oke, aku kasih contoh ya biar kebayang. Nah, jadi misalnya ini si A ini memiliki nilai raport sekitar 85 dan nilai UTBK prediksinya adalah 650 karena dia rasa dan yakin bahwa dengan TO-TO sebelumnya yaitu di angka 600 dan juga dia bisa menjawab soal di UTBK sekitar 40-50 soal. Nah, dia ingin banget masuk ke Undip lewat jalur UM-nya yang pakai raport ya. Dia pengen banget masuk ke Undip jurusan farmasi dan bioteknologi karena nilai menonjol di raportnya adalah nilai biologi. Nah, yang harus kita cari tahu adalah pertama, ketahui minat diri. Tadi si A ini udah memberikan statement bahwa dia suka di biologi. Jadi cocok ya untuk masuk jurusan seperti farmasi atau bioteknologi. Yang kedua, mencari tahu akreditasi jurusan. Akreditasi jurusan yang udah si A cari itu ternyata farmasi A dan bioteknologi A. Berarti clear ya. Yang ketiga, kita tahu bahwa UM Undip itu menggunakan pure nilai raport. Tapi di sini asumsinya menggunakan nilai UTBK juga ya. Jadi, karena tadi prediksinya adalah 650, karena TO-TO dia itu tuh sebelumnya di angka 600 dan juga dia menjawab soal sekitar yakinnya adalah 40-50 soal. Lalu untuk nilai raportnya 85 itu dia mencari tahu juga alumni atau teman-teman dia yang lolos SNMPTN di jurusan farmasi atau bioteknologi ternyata ada nih yang lolos di angka 85-an. Jadi dia semakin meyakinkan diri. Selanjutnya, dia mencari tahu ketatan dan nilai rataan ya. Untuk ketatannya, dia mencari di web resmi Undip mengenai animonya, yaitu sekitar dengan daya tampung 30 orang, peminatnya sekitar 1.800-an. Dan hasilnya, persentasenya adalah sekitar 1,8%. Sedangkan, untuk bioteknologi, daya tampungnya adalah sekitar 25 orang. Dan peminatnya 484 orang yang seleksi mandirinya. Sehingga setelah dihitung-hitung, ketatannya adalah sekitar 5%. Dia juga mencari tahu nilai rataan untuk kedua jurusan tersebut. Dia mendapatkan di file tahun sebelumnya, farmasi 646,72 dengan nilai minimum 623,68 dan bioteknologi 629,85 dengan nilai minimum 612. Berarti udah tepat ya, farmasi dulu baru bioteknologi. Nah, tapi dia merasa dengan nilai raport dia yang segitu kurang yakin dengan farmasi. Maka dia mencari alternatif jurusan kedua sesuai minatnya, yaitu di biologi. Maka dia putuskan bahwa dia memilih biologi di pilihan kedua dengan daya tampung 49 orang dan peminatnya 446 orang. Dan tasenya sekitar 10,9%. Dan di nilai rataannya biologi itu sekitar 625,67 dan minimumnya 608,27. Jika dibandingkan dengan bioteknologi, ini memang lebih rendah. Maka dari itu, A yakin dalam mengurutkan jurusan yaitu bioteknologi Undip, lalu biologi Undip. Selanjutnya, setelah menggunakan langkah-langkah tersebut dan menerapkannya dengan benar, tentunya jangan lupa untuk berdoa, karena kita nggak tahu di mana rezeki kita. Semoga dengan jurusan yang kita pilih, itu bisa membawa kita juga masuk ke kampus impian. Oke, gitu aja ya penjelasan dari Reta mengenai cara cerdas dalam mengurutkan jurusan. Semoga kamu nggak bingung-bingung lagi dan semakin memantapkan dan meyakinkan pilihan kamu. Semoga kamu lolos kampus impian, jangan lupa berdoa dan juga minta doa restu orang tua. Sekian aja, and bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.